Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Rianto, NPM 1913010390, akan mempresentasikan tentang bab 2, yaitu MSDM internasional dalam konteks organisasi. Tipe-tipe organisasi global melewati 3 tahapan, yaitu 1. Import dan ekspor. Yang kedua, perusahaan multinasional. Yang ketiga, organisasi global. Import dan ekspor melalui menjual dan membeli barang-barang dan jasa dengan organisasi dari negara lain. Hubungan internasional terutama banyak dilakukan oleh staf penjualan dan pemasaran. Pada beberapa eksklusif yang menegosiasikan kontrak. Perusahaan multinasional adalah organisasi yang mempunyai operasi di banyak negara. Biasanya unit operasi ini menyediakan barang-barang jasa bagi wilayah di sekitar mereka. Posisi manajemen ini diduduki oleh orang yang berasal dari negara asal. Sejalan dengan berkembangnya bisnis, maka perusahaan multinasional merekrut orang-orang yang berasal dari wilayah di mana mereka beroperasi. Kebijakan SDM berkaitan dengan pengiriman tenaga kerja. Gaya hidup mereka yang sama di negara asing. Perbedaan hukum perlu diperhatikan. Organisasi global. Perusahaan multinasional dapat dikategorikan sebagai perusahaan internasional yang beroperasi di berbagai negara. Di setiap unit usaha yang beroperasi di tiap-tiap negara beroperasi secara terpisah. Sebaiknya orang global mempunyai berbagai unit usaha di berbagai negara yang terintegrasi untuk beroperasi sebagai suatu organisasi yang mendunia. Mengelola secara internasional. Mengelola secara global berarti berhubungan dengan staf dan tim tertentu, mengerti mengenai kompetisi asing dan belajar politik, budaya, dan gaya operasi di pasar yang berbeda. Manajer global harus dapat mengatasi kompleksitas yang terdapat pada grup yang berbeda, lebih mendengar daripada berbicara. Mengelola secara internasional. Perbedaan kesuksesan seorang manajer dapat sangat berbeda di tiap negara. Contohnya, pendekatan yang berhasil diterapkan di Cina pasti berbeda dengan Amerika Serikat. Seseorang manajer Cina akan menilai kinerja tenaga kerjanya di setiap bulan dan mengubah upaya juga setiap bulan. Tenaga kerja yang buruk kinerjanya akan dihina. Manajernya tidak mencapai sasaran akan diumumkan di buletin perusahaan dengan gajinya dipotong. Mengelola secara internasional. Tata cara berpakaian, cara memberi salam, dan bahkan kartu nama merupakan faktor budaya yang dapat menjadi batu. Sedangkan bila tidak diperhatikan, berhadapan dengan masalah yang berkaitan dengan jenis kelamin di berbagai negara dapat menjadi masalah. Meskipun tentang mengenai perbedaan yang dihadapi oleh manajer global lebih besar daripada manajer lokal, kebutuhan bagi manajer inti semakin meningkat. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.